Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tumina dengan NIM 20191330112 dengan mata kuliah Media Inovatif Geografi, dan dosen pengampu pada mata kuliah ini Bapak Denny Puji Hartono SPD MPD. Materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu tentang interaksi keruangan desa dan kota. Yang pertama, ada struktur keruangan serta perkembangan desa dan kota. Desa adalah suatu tempat tinggal penduduk yang jauh dari kota. Adanya homogenitas pada penduduk desa baik dalam hal mata pencarian, yaitu mayoritas agraris, nilai kebudayaan maupun tingkah laku hubungan antar penduduk yang akrab. Sedangkan kota menurut Wirth adalah suatu pemukiman yang cukup besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kehidupan sosialnya. Pola keruangan desa. Pola keruangan desa dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pola memusat. Pola memusat ini terdapat di wilayah pegunungan atau dataran rendah. Pola semacam ini kemungkinan terbentuk karena dihuni secara turun-temurun oleh beberapa generasi. Yang kedua, pola mengelilingi fasilitas. Pola ini ditemukan di dataran rendah, di mana fasilitas umum yang ada dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya mengelilingi waduk atau mata air. Yang ketiga, pola memanjang mengikuti jalan raya. Pola pemukiman memanjang biasanya ditemukan di pinggiran jalan raya. Yang keempat, pola memanjang mengikuti garis pantai. Pola ini pemukimannya berada di pesisir laut karena umumnya penduduk bekerja sebagai nelayan. Sedangkan pola keruangan kota ini dibedakan menjadi 3, yaitu pola konsentris. Pola ini melingkar karena perkembangan atau pemekaran dimulai dari pusatnya. Kemudian seiring pertambahan penduduk kota meluas ke daerah pinggiran atau menjauhi pusat. Yang kedua, pola sektoral. Pola ini pengelompokan penggunaan lahan kota menjulur seperti irisan kue tar, bukan konsentris atau melingkar. Yang ketiga, pola inti ganda. Pola ini persebaran pengguna lahan ditentukan oleh faktor-faktor yang unik seperti situs kota dan sejarahnya yang khas, sehingga tidak ada urutan yang teratur dari zona kota seperti yang terjadi pada konsentris dan sektoral. Perkembangan desa berdasarkan potensinya dapat dikelompokkan menjadi desa dengan potensi tinggi, desa dengan potensi sedang, desa dengan potensi yang rendah. Desa dengan potensi yang tinggi yaitu desa yang memiliki lahan pertanian yang subur, topografi datar atau agak miring, dilengkapi dengan fasilitas irigasi teknis. Desa dengan potensi sedang yaitu desa yang memiliki lahan pertanian agak subur, irigasi sebagian teknis, sebagian non-teknis, topografi tidak merata. Sedangkan desa dengan potensi yang rendah memiliki lahan pertanian yang tidak subur, topografi berbukit, sumber air sulit diperoleh, pertanian tergantung pada curah hujan. Perkembangan kota. Perkembangan kota memiliki 6 tahap, yakni 1. Tahap eufolis. Tahap eufolis merupakan suatu wilayah yang telah berkembang
dan telah diatur menjadi kota. Yang kedua, tahap polis. Tahap polis merupakan kota yang memiliki sifat agraris, pusat keagamaan, dan pusat pemerintahan. Yang ketiga, tahap metropolis. Tahap metropolis merupakan kota besar yang perekonomiannya mengarah ke sektor industri. Yang keempat, tahap megapolis. Tahap megapolis merupakan beberapa kota metropolis yang berdekatan dan membentuk jalur perkotaan yang sangat besar. Yang kelima, tahap trianopolis. Tahap trianopolis merupakan kota yang mengalami kemerosotan moral dan kerawanan sosial yang sulit dikendalikan. Yang keenam, tahap nekropolis. Tahap nekropolis merupakan kota yang mengalami kehancuran peradaban dan mengarah menjadi kota mati. Materi yang kedua yaitu pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi sehingga menghasilkan efek bagi kedua belah pihak. Pola interaksinya tidak hanya terbatas pada faktor ekonomi saja, tetapi lebih dari itu, pola interaksinya berlangsung dalam seluruh aspek kehidupan. Peristiwa yang mempengaruhi interaksi yaitu yang pertama, adanya wilayah yang saling melengkapi. Yang kedua, munculnya kesempatan untuk berintervensi. Yang ketiga, kemudahan pemindahan dalam ruang. Materi yang kedua yaitu usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yaitu yang pertama harus ada pembangunan infrastruktur, yang kedua menyeimbangkan pembangunan, yang ketiga memberikan kemudahan bagi rakyat untuk mendapatkan modal usaha, yang keempat memperhatikan dan mengembangkan wilayah perbatasan, yang kelima mempercepat proses pembangunan, yang keenam mempermudah perizinan dan birokrasi untuk menarik investor, yang ketujuh mengirim tenaga ahli ke daerah pedesaan, yang kedelapan mengembangkan sektor pariwisata terutama di daerah pedesaan, yang kesembilan memenuhi pemerataan kebutuhan pokok rakyat, yang ke-10 pemerataan kesempatan kerja di daerah dengan di kota. Materi yang keempat yaitu ada dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Dampak bagi masyarakat kota. Bagi masyarakat kota, dampak perkembangan kota sesuai dengan 3 faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kota, yaitu yang pertama, faktor penduduk. Faktor penduduk yaitu adanya pertambahan penduduk baik disebabkan karena pertambahan alami maupun karena migrasi. Yang kedua, faktor sosial ekonomi yaitu perkembangan kegiatan usaha masyarakat. Faktor ketiga yaitu faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya yaitu adanya perubahan pola kehidupan dan tata cara masyarakat akibat pengaruh luar, komunikasi, dan sistem informasi. Dampak bagi masyarakat desa yaitu urbanisasi. Dari aspek ekonomi, urbanisasi merupakan proses perubahan penduduk, proses produksi, dan lingkungan sosio, politik, ekonomi, perdesaan yang bersifat padat.
karya ke ekonomi kota yang terkonsentrasikan dengan spesialisasi produksi teknologi relatif tinggi dan penuh kewirausahaan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta